Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian pada pembelajaran matematika secara virtual di UPT SMP Negeri 6 Gresik. Mudah-mudahan kalian semua pada kesempatan kali ini selalu dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan materi, mari kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Diharapkan setelah pembelajaran kali ini kalian memiliki pengalaman belajar, mampu menjelaskan hubungan koefisien X kuadrat dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Kemudian mampu menentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat. Baiklah, kita mulai pembahasan kita dengan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Bentuk grafik dari fungsi kuadrat dipengaruhi oleh nilai a, yaitu koefisien x kuadrat, dan nilai diskriminan fungsi. Yang besarnya diskriminan sama dengan b kuadrat dikurangi 4 kali a kali c. Jika A-nya positif atau lebih besar 0, maka grafik terbuka ke atas. Jika A-nya negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Jika diskriminannya positif, maka grafik memotong X di 2 titik. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di 1 titik. Atau bahasa yang lain disebut menyinggung sumbu X. Jika diskriminannya negatif, maka grafik tidak memotong sumbu X. Secara ilustrasi gambar bisa saya perhatikan seperti ini. Jadi kalau A-nya positif, grafiknya terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif atau kurang dari 0, grafiknya terbuka ke bawah. Jika diskriminannya positif, lebih besar 0 memotong di 2 titik. Yang ini sama dengan 0, 1 titik atau menyinggung. Ini kurang dari 0, tidak memotong. Itu tentang grafik fungsi kuadrat. Penerapannya, misalnya ada contoh 1. Tentukan nilai P agar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan P kuadrat dikurangi 8x ditambah 2 memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kita jawab, ingat bagaimana syarat memotong di 2 titik. Syaratnya adalah diskriminannya lebih besar 0 atau positif. Jadi B kuadrat min 4AC harus lebih besar 0. Tinggal dimasukkan saja. B-nya min 8. Ini kan, B itu kan koefisien X ya. Kemudian 4 kali A, A-nya P. Kemudian C-nya 2. Jadi ini A, B, C. Tinggal dimasukkan, terus dihitung. Ini 64, 8P. 8P-nya pindah, jadi positif. Terus dibagi 8 menjadi 8 lebih besar dari P. Atau bahasa yang lainnya adalah P kurang dari 8. Jadi agar syarat dia memotong di 2 titik, nilai P-nya harus kurang dari 8. Ya. Lanjut, contoh berikutnya. Tentukan nilai M agar fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat min mx ditambah 2m dikurangi 2 menyinggung sumbu x atau memotong di 1 titik. Ingat syarat menyinggung, diskriminannya harus sama dengan 0. Tinggal ditulis A-nya 2, B-nya min m, C-nya m min 2, terus dimasukkan. Ya. Dia harus sama dengan 0, min m kuadrat 4 kali 2 kali m min 2. Ketemunya ini kan min 8m 16.
Untuk mencari M, ya kita faktorkan seperti pertemuan sebelumnya tentang persamaan kuadrat ya. Ini sama, jadi M dikurangi 4 sama dengan 0, atau M-nya sama dengan 4. Jadi syaratnya adalah M-nya harus sama dengan 4 supaya menyinggung. Itu beberapa aplikasi penggunaan sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Kita lanjutkan pembahasan tentang sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, ini ada grafik warna biru ini. Yang garis merah ini sumbu simetri, membagi dua bangun menjadi dua bagian yang sama. Jadi jaraknya ke sini, jaraknya ke kiri dan ke kanan sama. Kemudian ini titik puncak atau titik optimum. Kalau nilainya ke sini, ini nilai optimum. Sumbu simetrinya rumusnya X sama dengan min B per 2A. B itu koefisien X, A koefisien X kuadrat. Nilai optimum min D per 4A. D-nya itu diskriminan. Optimum itu bisa minimum, bisa maksimum. Kalau seperti ini minimum. Kalau grafiknya puncaknya di atas maksimum. Titik puncak ya X, Y ini min B per 2A, min D per 4A itu titik puncak. Contoh aplikasinya, tentukan sumbu simetri nilai optimum dari fungsi kuadrat berikut ini. Maka penyelesaiannya yang pertama, yang A, A-nya 2, B-nya 8, C-nya min 1, tinggal dimasukkan. Ya, sumbu simetrinya min B per 2A, min B-nya 8, ini sama dengan ketemunya 8 dibagi 4, 2 jadi min 2. Begitu ya, gampang ya. Lanjut. Ya, diulang lagi biar enggak bingung tadi. Kita lanjutkan berikutnya. Untuk menentukan nilai optimum lebih mudah bila kita langsung memasukkan nilai sumbu simetri. Sebenarnya kita bisa pakai min D per 4A, tapi bisa langsung hasil dari sumbu simetri kita masukkan ke Fx. Jadi ini langsung ke F min 2. Dimasukkan nilainya ya. 2 kali X-nya diganti min 2, terus jadi sumbu simetrinya kita masukkan. Min 2 kuadrat 4, ini 8 kali min 2 min 16, ketemunya min 9. Jadi nilai optimumnya sama dengan min 9, atau nilai minimumnya min 9 karena terbuka ke bawah, terbuka ke atas. Berarti titik puncaknya ya min 2, min 9. Begitu ya. Yang kedua, supaya bisa kita gunakan rumus itu, ini kita kalikan dulu menjadi, karena kuadrat X min 5 kali X min 5. Nah, baru ketemu A-nya 1, B-nya min 10, C-nya plus 5. Kita masukkan ke rumus sumbu simetri. B-nya min 10, A-nya 1. Min kali min plus, ketemu 10 dibagi 2, 5. Begitu ya. Nilai optimum, ya nilai main kita masukkan ke fungsinya ini. Kan X min 5 kuadrat, berarti X-nya diganti 5, 5 min 5 kuadrat sama dengan 0, 0 kuadrat sama dengan 0. Titik puncaknya, titik optimumnya sama dengan 5,0 gitu ya. Gampang ya. Nah, contoh lagi, tentukan nilai M agar fungsi kuadrat Fx sama dengan 3x kuadrat plus 6x min M mempunyai nilai minimum 3. Nah, penyelesaian. Ingat nilai minimum rumusnya min D per 4A. D itu diskriminan. Cari dulu A-nya 3, B-nya 6, C-nya min M. Ya, diskriminan B kuadrat ini min 4 kali 3 kali min M. 36, min kali min plus 4 kali 3, 12 M, baru dimasukkan. Jadi nilai minimumnya, ini D-nya kita tulis di atasnya sini. Nilai minimumnya sama dengan 3. Ini 36 ditambah 12 M. 4 kali 3. 12 kita pindah. Jadi kita kalikan min 1 kali 36, min 36, ini min 12 M. Kita pindah min jadi plus. Nah, 72 kan ini. 72 dibagi min 12 sama dengan min
6. Jadi nilai M-nya sama dengan min 6 supaya dia fungsi ini nilai minimumnya adalah 3. Demikian anak-anak ya. Bisa difahami tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat dan aplikasinya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.